Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 3220200229 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan hasil proposal yang saya buat. Berikut biodata saya. Ringkasan. Setiap manusia ingin hidup sehat dan juga sejahtera. Manusia akan memiliki produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut, manusia membutuhkan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, salah satunya ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang. Latar belakang. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ikan jenis ini sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu sumber penghasilan yang potensial di kalangan pembudidayaan para ikan. Perkembangan pesat kegiatan pembudidayaan lele di tanah air tidak terlepas dari penerimaan masyarakat secara luas terhadap jenis ikan ini. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan. Kemampuan adaptasinya cukup tinggi, sehingga dalam proses penyebaran tidak mengalami kesulitan, terutama dalam perkembangbiakannya. Rumusan masalah. Budidaya ikan lele ini masih terkendala dengan benih yang jumlahnya sedikit, sedangkan permintaan pasar banyak. Produksi benih ikan lele ini sangat bergantung kepada cara peminjaman ikan lele tersebut. Tujuan untuk menciptakan usaha yang sehat dan pemasukan income yang maksimal, menciptakan wadah kerjasama suatu komunitas ataupun organisasi di sektor perikanan untuk mengembangkan potensi budaya ikan lele, memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Kegunaan di dalam usaha membudidayakan ikan lele ini dapat memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomis maupun segi konsumsi. Memperoleh hasil yang maksimal dari kualitas hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memudahkan untuk menemukan ikan konsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbuatnya lapangan pekerjaan baru. Dalam luaran yang saya inginkan, saya berharap bahwasanya usaha membudidayakan ikan lele ini dapat diterima oleh pasar luas dan juga diterima di kalangan masyarakat. Juga saya sangat berharap agar usaha saya ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan saya capai. Ya, berikut gambaran umum rencana usaha saya. Usaha ini rencananya akan saya dirikan di Jalan Tanjung Barangan. Kenapa saya memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut jauh dari padatnya penduduk dan juga lokasinya lumayan strategis. Untuk persiapan membuat kolam diperlukan bak kayu dilapis, plastik tebal, jaring secukupnya, bak 10 buah, gayung 10 buah, selang, drum plastik 10 buah, dan juga bibit unggul serta pakan yang berkualitas. Jika usaha ini berjalan dengan lancar, aman jaya, saya akan membuka tempat budidaya di tanah seluas 3 hektar yang terdapat 20 kolam yang masing-masing kolam berisikan 4.000 ekor ikan lele. Kelayakan usaha. Analisa pembenihan dari indukan lele. Adanya budidaya pembesaran lele ini menjadi bisnis usaha pembenihan, menjadi bisnis yang menjanjikan. Indukan bisa dibeli pada pembudidaya lain, 10 betina, 5 jantan, atau 2 betina, 1 jantan, tergantung penjual indukan lele tersebut. Ya, berikut pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Analisis pemasaran. 1. Peluang pasar. Peluang pasar dalam budidaya lele ini cukup baik karena tempat saya masih sedikit yang membudidayakannya. Selain itu, permintaan konsumen yang semakin meningkat membuat saya tertarik untuk membudidayakannya. 2. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami buat dalam usaha ini, kami merekrut para pembudidaya untuk bekerja sama dalam bidang pembesaran ikan serta dalam bidang pemasaran ikan yang siap dijual. Menjalin kerjasama dengan distributor ikan lele dan warga masyarakat yang ingin belajar berwirausaha di bidang budidaya ini. C. Kelangsungan usaha.
Dengan melihat dari potensi-potensi di atas, saya optimis dan yakin bahwa usaha saya ini insya Allah akan berkembang dan maju. Dikarenakan usaha saya ini berkaitan langsung dengan pangsa pasar yang lumayan luas. D. Evaluasi. Saya akan mengevaluasi terus-menerus sirkulasi pergantian air yang baik, tidak membuat ikan lele menjadi stres karena terhindar dari kerugian yang sangat besar. Ya, berikut metode pelaksanaan pada pembudidayaan ikan lele. A. Pemijahan. Menyiapkan media pemijahan lele, menyiapkan bak pemijahan, siapkan kakaban yang terbuat dari juk bingkai dengan bambu. Bak pemijahan diisi dengan air setinggi 40 cm menggunakan air bersih. B. Merawat induk lele. Induk lele yang akan dipijah harus diberi pakan yang baik agar dapat menghasilkan benih yang baik pula. Induk lele setiap hari diberi pelet yang mengandung protein yang amat tinggi, bisa juga dengan pakan alami. Memilih induk lele siap dipijah. Ciri-ciri induk betina yang siap dipijah adalah sebagai berikut. 1. Bagian perut membesar dan lunak kalau diraba. 2. Dubur terlihat merah dan lubang pengeluaran telur lunak melebar. 3. Membuat gerakan mondar-mandir di dalam kolam. Cara pemijahan lele. 1. Isi bak pemijahan dengan air setinggi 40 cm. 2. Pasang kakaban hingga menutupi 80% permukaan air. Lepaskan induk yang sudah dipilih dengan perbandingan 1 betina 2 jantan. 3. Proses pemijahan akan terjadi pada malam hari, ditandai dengan adanya kejaran antara induk betina dan jantan. 5. Amati pada pagi hari, telur sudah dilepas dan menempel pada permukaan kakaban atau eceng gondok. E. Menetaskan telur. Menyiapkan bak penetasan telur, bersihkan terlebih dahulu bak-bak tersebut. Amati telur-telur tersebut setelah 24 jam dan telur tersebut mulai menetas. Pemeliharaan larva. Menyiapkan bak setelah telur lebih dari 48 jam dan sudah terlihat banyak yang menetas, maka kakaban atau bisa disebut juga eceng godok bisa diangkat secara berhati-hati. Panen benih ikan lele. Panen benih ikan lele bukan kegiatan akhir dari budidaya ikan lele ini. Pemungutan hasil pertama dilakukan setelah benih berumur 17-21 hari. Panjang kira-kira 2,5 cm pada 31 hari. Pada ukuran tersebut, benih lele sudah bisa ditebar pada petak pembesaran secara langsung. Ya, berikut biaya dan jadwal kegiatan pada pembudidayaan lele yang saya buat ini. Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kepada Allah saya meminta ampun. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.